Bab 1486. Begitu suara itu jatuh, ada tembakan keras di sekitar. Ketika tembakan berangsur-angsur berhenti, Jiro terkejut karena tidak ada orang yang berdiri di sekitarnya. Charlie sudah menjelaskan bahwa, kecuali Jiro, tidak ada orang lain yang akan menginap malam ini. Oleh karena itu, pria Ishak secara alami tidak begitu baik. Jiro melihat asistennya, sopirnya, dan guru yang dia undang dari jarak jauh dari Jepang. Semuanya jatuh ke dalam genangan darah, hidup dan mati tidak diketahui, dan seluruh tubuhnya hancur dan menangis dalam sekejap. Tolong. Tolong jangan bunuh aku. Saya adalah kepala keluarga Kobayashi di Jepang dan ketua Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan membayarmu tidak peduli berapa biayanya. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Jiro, aku menemukan bahwa orang-orang di keluarga Kobayashi MU benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang, dan kamu selalu memiliki masalah denganku? Saat Jiro mendengar suara ini, dia bergidik. Segera setelah itu, dia melihat wajah Charlie yang tampan dan angkuh. Wait. Tuan. Charlie wait. Jiro hampir pingsan. Kenapa kamu di sini? Charlie bertanya kepadanya, Liang adalah orang saya, dan JX Pharmaceutical adalah perusahaan saya. Jika Anda ingin menculiknya dan merebut formula JX Wei-san, maka tentu saya akan datang kepada Anda sebentar. Jangan sampai Anda berpikir saya adalah kesemek yang lembut, kau dan saudara hantumu yang sudah meninggal, siapapun bisa mencubitku kapan saja, bukankah itu menyenangkan? Ah! Jiro berlutut di tanah dengan celepuk, dan berteriak dengan keras, Tuan. Charlie, maafkan aku, Ten Charlie. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Liang adalah laki-laki Anda, apalagi JX Pharmaceutical adalah milik Anda. Jika saya tahu, saya akan bunuh diri, saya tidak akan berani untuk tidak mematuhi Anda dengan cara apapun. Charlie tersenyum dan berkata, jangan bicara omong kosong denganku, kamu sudah berurusan dengan orang-orangku, dan ibumu berkata bahwa kamu tidak mematuhiku? Apakah Anda begitu mudah menipu saya sebagai anak berusia 3 tahun? Jiro sangat ketakutan dan pingsan. Apakah dia tahu siapa Charlie? Dia juga tahu metode Charlie. Bagaimanapun, saudaranya telah ditanam di tangan Charlie. Kali ini, dia sendiri ada di tangan Charlie, dan dia secara alami tahu bahwa Charlie tidak bisa menghindarinya dengan mudah. Karena dia takut Charlie akan membunuhnya seperti dia membunuh saudaranya, dia bersujud dan berkata, Emer Charlie, harap tenang dan jangan akrab dengan orang seperti saya. Anda dapat mengandalkan apa yang terjadi hari ini. Aku akan membayarmu sebanyak-banyaknya. Bagaimana dengan 10 miliar? Selama Anda menganggukkan kepala, saya akan segera meminta seseorang memasukkan uang itu ke rekening Anda. 10 miliar. Charlie mendengus, ya, Jiro. Kali ini, saya tidak melakukannya demi uang. Jiro menangis dan bertanya, Tuan. Charlie, bagaimana kamu bisa puas? Charlie berkata dengan nada jijik, sejujurnya kamu tinggal di Jepang, air sumur kami tidak mengganggu sungai, semua orang dalam damai, tetapi kamu tidak memiliki mata yang panjang, dan kamu harus datang kepadaku jika ada masalah. Jika demikian, maka saya akan mengirim Anda untuk bertemu dengan saudara Anda. Ah! Jiro selalu mengira bahwa kakaknya telah dibunuh oleh anak buah Charlie, dan ketika dia mendengar ini, dia mengencingi celananya karena terkejut. Seluruh kotorannya basah kuyup dengan cepat, bahkan di lantai beton, tapi dia tidak bisa merawatnya saat ini, dan dia terus menangis dan menangis. Tidak, Tuan Charlie. Tidak. Tidak. Saya masih muda. Saya tidak ingin mati. Silahkan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan selamatkan hidupku, aku bersedia menjadi sapi dan kuda untukmu. Charlie berkata dengan nada menghina, Jiro, lihat dirimu untuk pekerjaan yang bagus. Tuan besar menangis seperti ini, bukankah kamu malu? Jiro sudah menangis dengan air mata, Tuan. Charlie. Aku tidak ingin mati. Aku belum cukup hidup. Aku belum menikah. Tak seorang pun di keluarga Kobayashi tetap tinggal. Kamu tidak bisa membiarkan darah dan jiwa keluarga Kobayashiku dihancurkan negara asing. Charlie melihatnya menangis seperti seorang gadis, dan berkata dengan jijik, buang air kecil membasahi kencing dan ambil foto dirimu, bagaimana kamu bisa terlihat seperti pria berdarah panas? Kapan saya mengatakan saya akan membunuh Anda? Jangan khawatir, kamu akan tinggal. Anda anjing.
Jiro tampak terkejut, bukankah kamu mengatakan kamu ingin mengirim saya untuk melihat saudara laki-laki saya? Charlie bersenandung, dan berkata dengan ringan, aku benar-benar ingin mengirimmu untuk melihat saudaramu, tapi aku lupa memberitahumu, aku juga memelihara saudaramu seperti anjing. Bab 1487. Ketika Jiro mendengar bahwa Charlie mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan nyawa kakaknya, seluruh tubuhnya telah hancur total. Dia berkata dengan marah, kamu menagih saya 10 miliar dan berjanji untuk membunuh saudara laki-laki saya. Apa kau berbohong padaku? Charlie tersenyum dan berkata, Jiro, jangan terlalu konyol dan manis. Jika Anda keluar, Anda akan tertarik. Tidak bisakah kamu mengerti ini? Jiro berkata dengan marah, kamu tidak bisa dipercaya. Charlie bertanya pada gilirannya, saya tidak berbicara tentang kepercayaan? Anda berbicara? Apakah Anda pikir Anda adalah manusia lagi? Anda Fing datang ke Cina dari Jepang, untuk mengambil formula saya dan berniat menculik bawahan saya. Anda Fing berbicara tentang kepercayaan? Juga, kakakmu datang ke Cina dari Jepang dan mengambil formula obat ajaibku. Dia bilang dia dipercaya. Atau apakah normal bagi keluarga Kobayashi Anda untuk mengambil barang orang lain? Jiro tidak bisa berkata-kata. Charlie berkata dengan jijik saat ini, bukankah itu mengatakan bahwa aku tidak berbicara dengan kredibel? Tidak apa-apa. Kalau begitu mari kita lakukan saja, aku akan membiarkan seseorang membunuh saudaramu sekarang. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Jiro dan berkata, selain itu, sudah saya katakan. Aku ingin mengirimmu untuk menemui saudaramu, tetapi kamu tidak ingin saudaramu hidup. Jadi aku hanya bisa membunuh saudaramu dulu, dan kemudian membunuhmu dan mengirimmu ke Bestard. Ini harus dianggap kredibilitas, bukan? Setelah mendengar ini, Jiro menggigil ketakutan. Dia segera berlutut di tanah dan bersujud kepada Charlie dan berkata, Charlie, aku salah. Saya hanya omong kosong dengan mulut penuh, Anda tidak harus seperti saya. Aku harus berterima kasih, kamu penyayang dan menyelamatkan nyawa saudaraku, dan terima kasih, untungnya, kamu menyelamatkan hidupku. Charlie mencibir, ini hampir sama, ayo pergi, Jiro, aku akan membawamu menemui saudaramu. Setelah selesai berbicara, dia melambai ke Ishak, angkat dia dan bawa dia ke peternakan anjing Orvel. Ishak segera mengangguk, oke, Tuan. Liang di samping juga buru-buru bertanya, Guru, apakah Anda ingin saya ikut juga? Charlie menepuk pundaknya dan berkata dengan ringan, kamu sudah cukup sibuk dengan pabrik. Anda telah mengalaminya malam ini. Anda harus kembali dan istirahat. Anda harus mengawasi produksi besok. Liang buru-buru mengangguk dan berkata, Tuan, kalau begitu saya akan kembali. Ishak meminta anak buahnya untuk menempatkan Jiro di salah satu mobil. Kemudian, dia meninggalkan sekelompok orang untuk melakukan akibatnya, dan dia secara pribadi mengantar Charlie ke peternakan anjing Orvel. Setelah tiba di kandang, Ishak mengirim seseorang untuk membawa Jiro ke kantor Orvel. Orvel buru-buru menyapanya dan berkata dengan hormat kepada Charlie, Tuan, kamu di sini. Charlie mengangguk sedikit dan bertanya padanya, Orvel, bagaimana kabar Ichiro di sini akhir-akhir ini? Orvel tersenyum dan berkata, itu tidak buruk. Cucu ini cukup patuh akhir-akhir ini. Dia memelihara anjing, berjalan-jalan dengan anjing, dan membersihkan kandang setiap hari. Di waktu luangnya, dia belajar bahasa Mandarin. Bulan lalu dia juga meminta saya membelikannya kamus. Charlie tersenyum, orang ini baik-baik saja, dan dia juga memiliki hasrat untuk belajar. Tuan Orvel berkata, Tuan, kuncinya adalah bahwa cucu lelaki ini tidak punya tempat tujuan. Dia tidak pernah berani meninggalkan kandang setengah langkah. Dia tinggal di sini 24 jam sehari. Ada sesuatu untuk membunuh waktu yang membosankan. Charlie berkata, oke, pergilah dan panggil dia. Baik. Tuan Orvel segera keluar. Bab 1488. Setelah beberapa saat, seorang pria yang mengenakan setelan asuransi tenaga kerja biru abu-abu, sarung tangan, dan lengan baju berlari dengan penuh semangat. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Charlie dan buru-buru berkata dengan penuh semangat, Charlie, halo. Sudah lama. Ichiro sudah lama di sini. Untuk waktu yang lama, dia berurusan dengan beberapa anak buah Orvel setiap hari. Seringkali, dia hanya bisa berurusan dengan anjing.
Jadi seiring waktu, dia merasa sangat kesepian di dalam hatinya. Mendengar bahwa Charlie telah datang dan ingin menemuinya saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan gelisah di dalam hatinya. Bersemangat karena dia merasa sudah lama tidak bertemu kenalan dan teman, dan Charlie, meskipun dia bukan temannya sendiri, setidaknya seorang kenalan, sudah menjadi hal yang langka baginya untuk melihat wajah kenalannya. Charlie menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Ichiro, kamu bisa berbicara bahasa Cina dengan baik, aku tidak bisa mendengar aksen sama sekali. Apakah Anda bekerja keras akhir-akhir ini?" Ichiro tersenyum malu-malu dan berkata, "Selain memelihara anjing setiap hari, saya telah belajar bahasa Mandarin selama sisa waktu saya. Pekerja lain di kennel telah membantu saya berlatih berbicara dan pengucapan, jadi kemajuannya tidak buruk, TN Charlie." "Kamu merayuku?" Charlie mengangguk, menunjuk ke Jiro, yang sedang berlutut di tanah dengan punggung menghadap Ichiro gemetar, dan tersenyum, "Ichiro, aku membawa seorang kenalan untuk memberitahumu tentang masa lalu. Datang dan lihat apakah orang ini adalah seseorang yang Anda kenal." Jiro gemetar karena shock kali ini. Ketika dia mendengar suara kakaknya, dia sangat ketakutan. Ini terutama karena dia tahu dia salah dan merasa bersalah. Bagaimanapun, dia menghabiskan banyak uang pada awalnya dan menemukan banyak orang dari Jepang datang ke Cina untuk memburu dan membunuh saudaranya sendiri. Pada akhirnya, dia bahkan memberi Charlie 10 miliar untuk membeli nyawa kakaknya. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie menipunya dan saudaranya masih hidup. Karena itu, dia takut kakaknya akan bertarung keras dengannya setelah melihatnya. Ichiro tidak tahu bahwa pria yang berlutut di depan Charlie dengan punggung menghadap ke arahnya adalah adik laki-lakinya. Dia mendengar Charlie mengatakan bahwa dia telah membawa seorang kenalan untuk memberitahunya tentang masa lalu, jadi dia dengan rasa ingin tahu membungkuk dan ingin mencari tahu. Tidak masalah untuk melihatnya. Saat dia melihat wajah Jiro, dia tersambar petir. Segera, Ichiro tiba-tiba meledak menjadi pembuluh darah biru. "Jiro, Anda bastard. Saya selalu menganggap Anda sebagai saudara, tetapi saya tidak berharap Anda menginginkan hidup saya. Aku akan membunuhmu binatang buas." Jiro ketakutan, dan dia berkata tanpa berpikir, "Saudaraku. Saudara. Saya tidak bisa disalahkan untuk ini. Pada awalnya, ayah saya meminum obat yang Anda kirim kembali, dan dia meninggal mendadak tidak lama kemudian. Saya pikir Anda sengaja membunuh ayah, jadi aku ingin kamu membayar nyawanya." Ichiro bergegas dengan marah, meraih kerah Jiro, dan meninju wajahnya dengan tinjunya. Pada saat yang sama, dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Mungkin berguna bagi Anda untuk berbohong kepada orang lain dalam keluarga, tetapi jika Anda ingin berbohong kepada saya, tidak mungkin. Apa menurutmu aku tidak tahu angan-angan macam apa yang kau mainkan? Kau tahu bahwa aku berada di Cina, tidak mungkin membunuh ayahku dari jauh dan menjadikanmu tanpa bayaran. Kamu juga tahu bahwa setelah kematian ayah, sebagai anak tertua, aku akan mewarisi harta keluarga. Itulah mengapa kamu menambahkan tuduhan patricide, ingin membunuhku, dan memonopoli seluruh keluarga Kobayashi." Bab 1489. Tak lama kemudian, Jiro dipukuli dengan darah di wajahnya dan hampir pingsan beberapa kali. Namun, dia segera terbangun oleh tinju marah Kobayashi. Ichiro luar biasa sekarang. Meskipun ia dulunya adalah generasi kedua yang kaya yang dilubangi oleh anggur, tetapi selama periode kerja keras setiap hari di kandang Orvel ini, kebugaran fisiknya telah meningkat pesat. Saya tidak berani mengatakan bahwa dia adalah seorang master, tetapi palu itu sama. Jiro, yang mabuk alkohol, tidak bisa lebih santai. Jiro saat ini menyadari betapa lemahnya tubuhnya. Setelah beberapa pukulan, dia terbunuh selama setengah hidupnya. Dia menangis samar-samar, "Saudaraku, maafkan aku demi saudara-saudaraku, maafkan aku." Setelah berbicara, dia menangis. Ichiro mengertakkan gigi dan mengutuk, "Apa kamu masih tahu bahwa kita adalah saudara? Apakah kamu masih tahu bahwa kami adalah rekan senegaranya? Jiro, apakah kamu sudah lupa betapa aku mencintaimu ketika kamu masih kecil dan remaja? Bahkan ketika kita menjadi dewasa, kita sering memperjuangkan status keluarga, tapi aku tidak pernah menyakitimu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu tahu bahwa aku adalah anak dari ayah dan ibumu yang sama, dan kamu tahu bahwa aku tidak dapat mengambil inisiatif untuk membunuh ayah.
tetapi kamu masih menaruh tanggung jawab atas patricide di kepalaku, bahkan menghabiskan 1 miliar untuk mengambil nyawaku. Aku tidak memiliki saudara laki-laki yang lebih rendah dari binatang buas sepertimu. Hari ini saya akan membersihkan pintu untuk keluarga Kobayashi. Aku secara pribadi membunuhmu, Bestard. Jiro meratap ketakutan, dan suaranya menjadi parau. Namun, Ichiro tidak memiliki simpati. Matanya merah karena kebencian saat ini. Melihat bahwa dia benar-benar akan memukuli Jiro sampai mati, Charlie melangkah maju untuk memeluknya, dan berkata dengan dingin, "Ichiro, biarkan saudaramu hidup, dan dia akan mengambil alih pekerjaanmu di sini." Ichiro terkejut, menangis dan bertanya pada Charlie, Charlie, kenapa kau ingin tetap menjadi bintang yang begitu durhaka? Dia bahkan bisa menggigit saudaranya, jadi kamu tidak takut dia akan menggigitmu kembali suatu hari nanti?" Charlie tertawa sinis, "Aku memberinya keberanian, bisakah dia berani?" Ketika Jiro mendengar bahwa Charlie berencana untuk melepaskan dirinya dan membiarkan dirinya mengambil alih pekerjaan kakaknya di sini, dia tidak peduli untuk mengetahui apa pekerjaan itu, jadi dia berlutut di tanah dan bersujud sambil menangis, Charlie, terima kasih." "Ya ampun. Terima kasih." Charlie terkekeh, dan Ichiro buru-buru bertanya dengan hormat, Charlie, kau biarkan dia mengambil alih pekerjaanku, apa pengaturanku selanjutnya?" Charlie berpaling untuk melihat Ichiro, dan bertanya dengan samar, "Ichiro, apakah kamu ingin kembali ke Jepang untuk mewarisi Kobayashi Pharmaceutical?" Saat Ichiro mendengar ini, darahnya mendidih, dan dia berseru, "Kembali ke Jepang? Mewarisi farmasi Kobayashi? Wait. Charlie. Anda tidak. Apakah Anda bercanda?" Charlie tersenyum, "Saya berkonsultasi dengan pendapat Anda dengan sangat serius. Jika saya membiarkan Anda kembali, apakah Anda ingin kembali?" Ichiro gemetar karena kegirangan dan menangis, "Saya bersedia. Tuan Charlie, saya bersedia." Charlie mengangguk, "Tidak apa-apa untuk kembali, tapi aku punya syarat. Kamu harus berjanji padaku dulu." Ichiro tahu bahwa Charlie tidak bisa membiarkan dirinya kembali tanpa alasan, jadi dia tidak ragu untuk berkata, Charlie, apapun kondisinya, aku berjanji padamu. Selama Anda bisa membiarkan saya kembali ke Jepang. Meskipun hari-hari di kandang tidak sulit dan tidak mengalami kejahatan serius, itu jauh lebih buruk daripada ketika Ichiro adalah putra tertua dari keluarga Kobayashi. Dia telah menderita begitu lama dan ingin kembali ke dalam mimpinya. Dia berpikir bahwa dia mungkin tidak dapat dipisahkan dari kandang ini dalam hidupnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Charlie benar-benar bersedia memberinya kesempatan ini sekarang. Oleh karena itu, tidak peduli berapa harga yang dibayarkan, dia tidak memiliki keluhan. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie membuka mulutnya dan berkata, "Ichiro, saya akan mengirim Anda kembali ke Jepang agar Anda dapat mengendalikan Kobayashi Pharmaceuticals lagi, tetapi saya ingin memegang 80% dari Kobayashi Pharmaceuticals. Bisakah kamu setuju?" Bab 1490. Apa? Baik Ichiro dan Jiro ditutup matanya. Charlie menginginkan 80% saham Kobayashi Pharmaceutical? Nafsu makan ini terlalu besar. Ini bukan lagi mulut besar singa. Ini mulut besar ikan paus. Ekspresi Kobayashi sangat tidak nyaman. Tadi, dia berpikir Charlie mungkin hanya menginginkan uang paling banyak, dan tidak masalah jika dia memiliki beberapa miliar. Setelah menggigit giginya, dia memberikannya padanya. Bagaimanapun, Kobayashi Pharmaceutical masih menghasilkan uang dengan sangat cepat. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia menginginkan 80% saham. Namun, ketika Jiro di samping mendengar ini, dia segera membuat akun. Mengapa Charlie menginginkan saham Kobayashi Pharmaceutical? Pasti dia ingin menghasilkan JX Weisan dengan segenap kekuatannya. Misalnya, jika nilai pasar Kobayashi Pharmaceutical saat ini adalah 100 miliar, lalu 80% ke Charlie, sepertinya itu memberinya 80 miliar. Namun, kakaknya tetap tinggal di kennel ini, dan dia tentunya tidak mengetahui JX Weisan yang baru saja diluncurkan. Efek obat perut baru ini luar biasa. Lihat saja begini, jika JX Pharmaceutical terus berkembang, pendapatan Kobayashi Pharmaceutical akan sangat terpengaruh. Jika pendapatan merosot, nilai pasar akan anjlok.
Mungkin setelah beberapa saat, nilai pasar Kobayashi Pharmaceutical turun di bawah 20 miliar. Dalam hal ini, bagaimana jika dia memiliki 100% saham? Bukankah itu masih menelan biaya 80 miliar, bahkan jauh lebih dari 80 miliar? Jika Kobayashi Pharmaceutical mengalami kemunduran karena tidak dapat bersaing dengan JX Pharmaceutical, suatu saat mungkin akan bangkrut. Namun, jika Anda menerima kerja sama Charlie, itu akan menjadi situasi lain. Setelah menerima kerjasama, Kobayashi Pharmaceutical setara dengan menjual dirinya kepada Charlie, dan Charlie pasti akan menggunakan lini produksi Kobayashi untuk memproduksi JX Weisan. Dalam hal ini, output JX Weisan akan meningkat tajam dan keuntungan juga akan meningkat. Meskipun keluarga Kobayashi masih memiliki 20% saham yang tersisa, jika Charlie berkembang dengan baik, nilai pasar Kobayashi Pharmaceutical bisa 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Jika digandakan dan nilai pasar berubah dari 100 miliar menjadi 200 miliar, maka 20% akan menjadi 40 miliar. Jika Anda menggandakannya beberapa kali, itu mungkin lebih baik daripada melakukannya sendiri sebelumnya. Lagi pula, sekarang produk unggulan Kobayashi Pharmaceutical diambil alih sepenuhnya oleh JX Pharmaceutical, dan kinerja Kobayashi Pharmaceutical pasti akan menurun dengan cepat. Memikirkan hal ini, Jiro buru-buru memuntahkan darah di mulutnya, mengangkat tangannya dan berkata dengan keras, "Mr. Charlie, saya bersedia. Saya bersedia memberi Anda 80% saham Kobayashi Pharmaceutical. Aku mohon biarkan aku pergi, dan jangan biarkan adikku keluar." Begitu Ichiro mendengar ini, dia tidak ragu-ragu untuk berkata, "Tuan Charlie, jangan dengarkan binatang itu menggonggong di sini. Saya setuju dengan proposal Anda. Memberi Anda 80% dari Kobayashi Pharmaceutical." Jiro buru-buru berkata, "Tuan Charlie, saya akan memberikan 85%. Saat ini, Jiro tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia gagal dalam kompetisi dan ditinggalkan di sini, dia tidak akan bisa membalik seumur hidup. Melihat ini, Ichiro di samping memarahi, "Jiro, apakah Anda masih mencoba untuk menyakiti saya? Hati nurani Anda telah dimakan oleh seekor anjing." Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat Charlie, mengertakkan gigi dan berkata, "Mr. Charlie, saya bersedia membayar 90%.